Saya membidangi koperasi Komisi 6, jadi terima kasih. Saya Marcelus Sunardi, Ketua Federasi Nasional Credit Union Indonesia. Ini federasi CU yang kedua di Indonesia setelah Inkopdit, yang lama yang lebih dahulu bernama Induk Koperasi Kredit Indonesia. Kami berdiri 27 November 1988. Saat ini keanggotaan baru 46 koperasi kredit union primer. Total anggota 546.466. Itu yang di federasi kami. Kalau ditambah dengan yang di Inkopdit itu sudah lebih dari 4 juta anggota saat ini. Kami bekerja tersebar primer kami itu ada di 25 provinsi di Indonesia, seluruh Indonesia. Dengan saat ini jumlah karyawan dari 46 primer anggota kita itu mencapai 2.946 orang. Nah, kami di Koperasi Kredit Union, kami menyebut ini karena kami merasakan banyak sekali yang tidak dapat kami praktekkan, walaupun secara hukumnya Kemenkumham itu memberi kita badan hukumnya koperasi simpan pinjam, tetapi ada beberapa juga yang di praktik koperasi simpan pinjam itu tidak dapat kami lakukan di Koperasi Kredit Union. Seperti yang tadi Bapak katakan, kami gerakan CU seluruh Indonesia itu menjadi bukti bahwa koperasi itu bisa benar-benar itu swadaya, mandiri. Di Federasi Puskopsina saat ini total aset sudah mencapai 7,6 triliun. Itu 1 sen pun tidak ada dana pinjaman, tidak ada dana luar. Seluruhnya adalah aset masyarakat, aset anggota, aset orang yang menjadi anggota. Dan kami seringkali oleh Kementerian Koperasi juga diberi apresiasi bahwa kalian sudah mempraktikkan jati diri koperasi. Kami merasakan selain kami berhasil menunjukkan bahwa kalau orang-orang kecil ini berswadaya itu dia bisa menjadi kekuatan yang seperti lidi yang kita jadikan sapu. Tapi juga kami merasakan koperasi simpan pinjam kredit union kami ini juga menjadi perekat persatuan bagi keberagaman yang ada di seluruh Indonesia. Keanggotaan kami ada satu koperasi CU di Jombang, itu teman-teman dari Puslakdam, dari NU itu punya yang mengembangkannya. Mereka belajar di Kalimantan Barat. Beberapa koperasi di CU di Kalimantan Barat juga pada waktu kerusuhan tahun 98 terjadi itu kami di koperasi tidak ada masalah. Anggota koperasi berbagai suku ada di sana. Nah, oleh karena itu khusus koperasi simpan pinjam koperasi kredit union kami tidak sepakat kalau permodalan tadi itu boleh melebar kemana-mana. Kami sepakat bahwa kalau namanya koperasi simpan pinjam itu hanya bisa mengelola dana dari partisipasi anggotanya dan untuk anggotanya. Maka otonominya tadi seperti dijelaskan oleh Bapak dan Ibu terdahulu itu menjadi sangat kuat. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak percaya bahwa kami bahkan penanganan pinjaman lalai saja itu bisa melibatkan anggota bersama-sama dengan anggota. Anggota-anggota kita ada yang kita sebut itu relawannya, volunteernya itu adalah kelompok inti yang diberi fungsi untuk bagaimana kita menjaga aset kita ini bersama, yang bersedia membagi waktunya, memberi waktu untuk bersama-sama menangani tadi. Dan cara penanganan tidak main sita, main hukum, main apa, tapi lebih ke negosiasi bagaimana mencari akar masalahnya. Oleh karena itu, kami Puskopsina, Gerakan CU, sepakat sekali dengan upaya pemerintah dan mendukung pemerintah dan DPR untuk melakukan
pemurnian atau purifikasi koperasi Indonesia. Yang namanya koperasi itu tadi seperti ditegaskan oleh Bapak dan Ibu tadi, itu tidak ada pakai istilah open loop. Bagi kami yang open loop itu bukan koperasi. Koperasi hanya melayani anggotanya dari, oleh, dan untuk, itu tadi final, itu kata yang kami hayati sampai saat ini. Dan kalau tidak ada modal, ya bagaimana mereka harus mengakses daripada anggotanya melalui pendidikan, penyadaran, dan lain-lain itu. Dan itu kami rasa cukup membuat ketahanan dan manfaat yang besar. Karena ternyata yang banyak dibantu-bantu pihak lain itu, maka akan ada ketergantungan. Misalnya keberlanjutan itu kan adanya harusnya dari dalam, bukan karena ada yang mengcover, ada yang melindungi, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita juga menolak keras rentenir berbaju koperasi, atau yang tadi pura-pura koperasi, kata Ibu Ketua Dokopin. Ya, itu tidak boleh ada, karena itu yang merusak koperasi kita ini. Di banyak tempat koperasi orang begitu banyak berpartisipasi, tetapi ngapa di Indonesia kurang partisipasi terhadap koperasi? Saya sangka pasti karena banyak koperasi yang pura-pura koperasi tadi, yang berbaju rentenir berbaju koperasi. Pemurnian gerakan koperasi memang harus didukung adanya regulasi. Nah, ini masalahnya, karena regulasi yang sekarang muncul itu ternyata kaget kami olehnya. Harusnya ada regulasi yang ramah, yang berpihak kepada jati diri, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, kalau yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia yang sudah lama itu belum cukup, ya, karena koperasi adalah entitas tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 itu, maka ya mari dilengkapi di sana. Bukan di sini. Kalau koperasi dimasukkan juga sebagai bagian dari kekhawatiran kita akan ekonomi, kegelapan ekonomi di 2023 dan seterusnya itu, saya kira tidak sampai sejauh itu, karena tadi kalau koperasi yang benar, yang hanya melayani anggotanya, yang hanya bersumber dari anggotanya, tidak macam-macam kemana kesana sini investasinya, itu tetap kuat. Dan itu sudah kami buktikan, bahkan gerakan koperasi simpan pinjam buktikan oleh krisis, bahkan yang baru ini oleh pandemi COVID. Walaupun pandemi COVID, kami di gerakan kredit union tidak ada satupun yang merumahkan pegawai, tidak ada satupun CU kita yang pertumbuhannya turun. Masih ada pertumbuhan, baik aset maupun keanggotaan. Artinya kalau rakyat diberi kesempatan, itu akan selalu ada jalan keluar. Nah, ini pandangan kami terhadap RUU PPSK, khususnya memasukkan pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pada bab 12, kami rasa sebagai pelan atau cepat atau lambat ini akan mematikan gerakan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Mengapa? Karena tadi tidak bisa lagi dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota, karena ada yang lebih memiliki lembaga super body yang mengatur semuanya dengan segala peraturan kakunya, yang kami belum lihat seperti apa draftnya. Tetapi karena ini biasa ngurus bank, kalau kami biasa ngurus koperasi ini, kalau disuruh mendampingi apa saja, pendekatan koperasi yang kami pakai. Nah, kalau saya misalnya biasa ngurus bank, pasti kalau disuruh mengurusi koperasi, maka pendekatan akan ke sana. Maka besar sekali kerisauan, kekhawatiran kami bahwa kalau ini diterapkan ini bisa mengancam keberlanjutan gerakan koperasi umumnya. Maka sikap Puskopcina dan seluruh CU anggotanya adalah menolak pengaturan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi di RUU PPSK. Hapus seluruh isi bab 12, pasal 191, 192 sampai 289 ke 305 yang
jelas-jelas itu ya baik, tapi letaknya bukan tidak harus di sini. Mungkin kami sepakat tadi kalau memang perlu ditingkatkan pengawasannya itu benar, tapi jangan dipaksakan ke OJK. Kita tidak alergi dengan OJK. Ya, saya juga tahu kami jadi salah satu korban lembaga asuransi yang diawasi OJK, punya pemerintah, iya kan? Ya, mereka menawarkan itu manajemen dilindungi, ada pensiun, ada asuransi pensiunnya, ada segala macam. Itu harus dibayar sekaligus di muka. Kemudian hancur lebur. Juga tidak mudah, sampai hari ini belum kembali Pak uangnya. Malah urus OJK. Nah, kalau sekarang urus yang itu saja belum semuanya kelar, tambah kami diurus koperasi nanti bagaimana lagi? Nah, kekhawatiran yang kuat juga pasal 44 itu mengatakan bahwa kalau kami diawasi OJK, maka koperasi simpan pinjamnya dikenakan pungutan. Pungutan itu iuran barangkali bunyinya ya. Pungutan itu pasal 44O yang merupakan penerimaan OJK. Nah, kami tadi kan beberapa kawan pendapatan itu digunakan untuk membantu anggota, untuk subsidi kepada anggota yang benar-benar tidak mampu dan sebagainya. Kemudian kita harus diminta lagi pungutan. Kita tidak tahu berapa besar pungutannya. Belum lagi pasal yang mengatur kalau pendiriannya itu harus menyerahkan modal awal, modal setor yang diatur dalam peraturan OJK. Kalau sekarang peraturan koperasinya modal setor koperasi itu hanya sekitar 15 juta, tapi kalau nanti pakai aturan dari OJK, jangan-jangan kami persis dilihat seperti bank. Kalau bank umum itu 50 miliar, kalau bank umum. Kalau bank campuran itu 100 miliar. Atau dilihat seperti asuransi, 150 miliar. Mana ada lagi koperasi simpan pinjam yang tumbuh kalau seperti itu. Padahal sekarang banyak sekali kemandirian masyarakat ini yang bisa menolong mereka sendiri, membantu pemerintah. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami tidak alergi diawasi, silakan diawasi. Kami sudah sering didatangi oleh Kementerian Koperasi dan menyatakan apa yang dilakukan tidak ada yang salah. Itu tadi yang seperti dikatakan Ibu tadi, biasnya ada anggota kami meninggal, kami berikan solidaritas namanya di kami. Kemudian bahkan kalau dia menjadi anggota CU sampai meninggal dunia, simpanannya itu kami berikan lagi solidaritasnya sampai dua kali lipat itu sampai 100 juta. Kalau tabungannya 100 juta, berarti keluarga ahli warisnya tinggal menerima 200 juta. Nah, itu kan sudah pasti tidak bisa nanti kalau dilihat oleh OJK atau diterapkan oleh OJK dengan peraturannya. Nah, kalau tadi misalnya pengawasnya ini adalah orang koperasi, kami juga minta nanti didiskusikan pada praktek baik yang sudah ada itu harus dilanjutkan karena dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh anggota. Nah, ini penekanan kami, lain banyak hal tadi sudah disampaikan oleh teman lain. Secara spesifik kami kalau di koperasi simpan pinjam CU tetap berprinsip bahwa tidak bisa menerima modal dari manapun, tidak boleh menginvestasi modalnya ke sembarangan, ke saham, ke apa segala macam, karena semuanya itu demi kepentingan anggota. Kecuali dananya berlebih dan itu atas keputusan rapat anggota. Kalau misalnya rapat anggota bilang itu diizinkan untuk ada, selama ini belum ada yang sampai ke saham segala macam, ke bursa itu belum ada. Tadi hanya di asuransi karena jika kita wajib asuransi. Kita patuh pada semua regulasi yang ada. Kami di Federasi Nasional CU Indonesia akan skor CU kami yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan pemerintah. Semua CU kita sudah bayar pajak, Pak.
Jadi pendapatan pajaknya itu sudah bagus, apalagi tambah pendapatan pungutan yang tidak masuk ke kas negara. Katanya kalau lebih baru mungkin masuk ke kas negara. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marcelus. Sekali lagi, kalau bisa memperluas perspektifnya. Kalau yang soal dari, oleh, untuk kita sudah paham. Dari, oleh, untuk. Mau apapun kalau namanya dari, oleh, untuk silakan. Nah tadi yang belum terjawab, walaupun dari KSP Puskop CU mengatakan dengan tegas bahwa modal koperasi hanya berasal dari anggota. Kalau dia di luar anggota, kita sebutnya apa? Bukan koperasi atau apa? Karena di dalam undang-undang yang masih berlaku, modal koperasi itu dapat berasal dari anggota, bank, obligasi, surat utang, dan sumber lain yang sah. Nah, jadi ini tolong bantu kita. Baik, Pak. Jadi kalau modal koperasi atau penempatan dana koperasi di luar koperasi, itu kita sebutnya apa? Apakah masih koperasi dengan syarat tertentu atau apa? Begini Bu, ini koperasi ini main di darat. Pulau, sebuah pulau di tengah lautan. Sistem sektor jasa keuangan itu lautan. Karena dinamikanya, dalamnya, segala macam, badainya, itu berbeda. Ketika Ibu, Bapak Ibu sekalian, hanya mengambil airnya, ya seperti nasabah tadi, nggak masalah. Tapi ketika Ibu mulai nyemplung ke laut itu, siapa yang ngawasin? Koperasi nggak bisa, dia nggak main di laut, dia di darat itu. Ketika Ibu nyemplung ke laut itu, siapa yang ngawasin? Siapa yang kasih pelampung nantinya? Siapa yang memperingatkan bahwa laut ini dalam, curam, badainya sewaktu-waktu? Nah, ini yang kita sedang pikirkan. Nah, sampai ke situ mikirnya, darat sama laut ini kan ada pantai. Boleh nggak nih main-main di pantai ya? Ya kalau pantainya landai masih boleh lah. Tapi kalau pantainya curam, udah beda lagi. Nah, menentukan garis pantainya inilah yang sedang kita pikirkan. Bukan untuk apa-apa, untuk jangan sampai main di laut, tenggelam, nggak ada yang tahu, disuruh nyari nanti kita negara. Padahal main-main sendiri di laut, tenggelam, suruh nyari kita. Nggak ketemu kita yang dimarahin. Nah ini yang kita sedang pikirkan Bapak Ibu. Bukan kita mau mengganggu apa yang sudah berjalan. Tapi ketika main di laut itu tadi, di sektor jasa keuangan, yang dalamnya kita tidak tahu, dinamikanya tidak kita ketahui, gelombangnya karena ini sudah terkait dengan ekonomi global dan sebagainya. Nah itu yang kita pikirkan, bagaimana supaya koperasi kita itu tidak sampai masuk ke, pertama main di pantai, lama-lama terbawa arus, nyemplung, tenggelam dia di laut. Itu yang kita jaga. Itulah kira-kira gambaran yang mudah antara open dan close loop tadi. Yang kita maksud close loop itu yang main di darat aja. Mainlah di wilayah koperasi aja. Yang kita maksud dengan open loop, ketika Bapak Ibu mulai main nih, ke laut nih. Pertama di pantai, kok bagus ya, enak ya. Makin lama terbawa arus, makin ke tengah nggak bisa kembali, tenggelam. Itu aja kira-kira gambarannya. Nah yang kita sedang bahas ini adalah bagaimana cara memagari itu. Supaya kita punya definisi yang jelas, semua pengertian yang jelas, koperasi nggak masuk ke lautan yang tidak tentu arah ini. Itu aja gambarannya. Masih ada yang lain? Atau closing statement? Yang lain aja dulu Bu, antar. Nanti kita TikTok sendiri jadinya. Yang itu Bapak, nanti Bapak. Silakan Pak. Saya nggak kelihatan papan namanya, sebutin nama dari mana. Ya. Baik, pimpinan, terima kasih banyak. Nama saya Agustinus Alibata dari Puskop Credit Union Indonesia, Kalimantan Barat. Ya, Kalimantan Barat lagi. Ya, kami ingin menegaskan beberapa hal penting. Sebenarnya kalau dari diskusi kita, sebenarnya hari ini final bahwa kita ingin
bahwa regulasi untuk koperasi kembalikan ke Kementerian Koperasi. Itu saja, sudah final sebenarnya. Jadi tidak ada lagi diskusi yang lebih dalam dari itu. Tapi Pak Dolpi tadi ingin mempertegas bahwa kita main di laut nih. Nah, saya ingin mempertegas itu, bahwa selama ini kami hanya main di darat, tidak pernah ke laut. Ya, ini harus saya pertegas. Kami Gerakan Kredit Union, seperti yang ketua kami katakan tadi, kami selama ini main di darat. Modal hanya dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. 2 kali Kementerian Koperasi PDKT dengan kami. Pertama ingin menyalurkan KUR, kami tolak dengan halus. Kami modal sendiri Pak, jangan diintervensi. Kami menolong diri sendiri, miskin tapi sombong. Itu prinsip orang CU. Orang CU itu miskin tapi sombong. Karena kami meyakini bahwa keluar dari kemiskinan itu tidak boleh ditolong oleh pemerintah. BBM naik, kami tidak demo. Harga naik, kami tidak demo. Kami menolong diri sendiri. PPSK kami tidak demo. Menyampaikan pendapat. Saya berkali-kali WA dengan Pak Dolpi, menyampaikan lalu video, telepon. Saya mengeluhkan, betul. Saya sudah mengeluhkan terlebih dahulu. Kan orang dapil. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kami tidak main di laut. Kedua, sekarang LPDP sering menawarkan kepada kami pinjaman 4% murah, kami juga tidak akan ambil. Kenapa? Kami selalu taat bahwa kami menolong diri sendiri. Apakah kami akan berencana menginvestasikan uang kami di pasar saham? Terlalu jauh bagi kami. Kami menginvestasikan uang kami kemana? Ya kepada anggota kami. Bagi orang CU, meminjam itu bukan kesulitan keuangan. Meminjam bagi orang CU adalah meningkatkan kualitas hidup. Meminjam untuk membeli rumah, meminjam untuk beli tanah, meminjam untuk membeli kendaraan, meminjam untuk bangun kebun sawit, meminjam untuk beli kebun karet, dan seterusnya. Ngapain kita main sampai ke tengah samudra? Oh, di kaki tangga saja nggak termakan uangnya. Kami hanya meminjamkan uang kepada anggota kami. Dan kami tidak pernah berpikir itu. Kami tidak pernah berpikir pinjam uang ke bank. Uang kami banyak Pak. Bank itu yang setengah mati merengek-rengek kami depan pintu minta uang. Kalian tolong setor ke kami dong. Likuiditas kalian. Kami over likuiditasnya. Nggak pernah kami pikir untuk membantu bank. Ya karena seperti tadi mau simpan di banker kan nggak punya banker. Jadi kami simpan di bank. Hanya untuk menampung likuiditas bukan investasi. Jadi sekali lagi Bapak, untuk pengaturan terhadap kami mohon kembalikan ke Kementerian Koperasi. Tanpa UMKM tadi ya. Jadi kami minta kembalikan koperasi dan kami bertekad tidak akan main ke laut. Terima kasih. Terima kasih Pak, kalau nggak main di laut. Niat Bapak Ibu semuanya baik. Kita sama-sama ingin rakyat Indonesia terlindungi dan sejahtera. Kita tidak ingin rakyat kita ada yang main di pantai, terseret arus, masuk ke laut, tenggelam, kita tidak bisa menyelamatkan. Nah, tugas kami di sini adalah bagaimana melindungi hal-hal tersebut. Bahwa ada dispute, ada bias, ada penafsiran di antara pelaku-pelaku koperasi pastilah. Karena bagaimanapun ada cara yang gampang menghimpun dana. Tapi ketika dana itu dihimpun, dibawa ke laut. Nah ini yang kita tidak mau Pak. Kita sepenuhnya dukung koperasi yang main di darat itu. Tapi andai kata, karena regulasinya masih memberikan ruang, maka kita harus menjaga. Jangan sampai yang main di laut itu nggak dilengkapi dengan pelampung, perahu yang layak, dan sebagainya. Itu aja cara berpikir yang sederhananya. Karena kita tahu di laut itu banyak gelombang, ada ikan hiu lagi. Ada macam-macam di dalam laut itu yang tidak kelihatan. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu anggota Komisi 11 yang terus mencermati apa yang menjadi isu dari Bapak Ibu Gerakan Koperasi. Semoga nanti kita dengan pemerintah, kita menunggu DIM pemerintah, dan DIM pemerintah sudah lebih solid menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Atas nama pimpinan dan anggota Komisi 11 kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila dalam
RDPU ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur atas rahmat dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, maka RDPU ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.